Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang bilangan berpangkat. Nah, kali ini kita akan melanjutkan ke bilangan bentuk akar. Kalian tentu sudah pernah mengetahui tentang bentuk akar. Kita coba lihat pengertian bilangan bentuk akar. Misalkan ada sebuah bilangan akar A. Nah, ini dibacanya akar kuadrat dari A atau akar pangkat 2 dari A. A ini bilangan di dalam akar atau bisa disebut juga radikan. Nah, jika A-nya tidak negatif, maka akar pangkat N dari A hasilnya sama dengan B. Jika dan hanya jika B pangkat N sama dengan A. Tentu kalian pusing kalau melihat variabel-variabel seperti ini. Kita coba lihat contohnya dalam bentuk bilangan. Nah, misalkan seperti ini. Akar pangkat 2 dari 9 hasilnya sama dengan 3. Karena 3 pangkat 2 sama dengan 9. Nah, untuk selanjutnya, akar pangkat 2 dari A biasa dituliskan akar A saja. Untuk akar kuadrat atau akar pangkat 2, maka indeks akarnya tidak ditulis. Kita lihat contoh yang lainnya. Akar pangkat 3 dari 8. Nah, ini hasilnya sama dengan 2. Kenapa? Karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, itu contoh bilangan bentuk akar beserta hasil akarnya. Nah, apa kaitan bilangan bentuk akar dengan bilangan berpangkat yang sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya? Akar pangkat N dari A pangkat M ini dapat diubah menjadi bilangan berpangkat pecahan. Nah, jadinya seperti ini. Akar pangkat N dari A pangkat M itu sama dengan A pangkat M per N. Kita lihat contohnya dalam bentuk bilangan ya. Akar pangkat 2 dari 2 pangkat 6. Ini jika kita ingin ubah menjadi bentuk pangkat pecahan, maka ini menjadi 2 pangkat 6 per 2. Ini bilangan bentuk pangkat ya, bukan pecahan campuran. 2 pangkat 6 per 2, 6 per 2 itu sama dengan 3 kan? Ini jadi 2 pangkat 3. Hasilnya yaitu 8. Kita coba lihat contoh lainnya. Akar pangkat 3 dari 3 pangkat 6. Nah, ini dapat kita ubah menjadi bentuk pangkat pecahan. Menjadi 3 pangkat 6 per 3. Yaitu sama dengan 3 pangkat 2. Nah, ini hasil akhirnya adalah 9. Nah, itu jika kita ingin mengubah bilangan bentuk akar menjadi bilangan berpangkat. Ya. Jadi bilangan bentuk akar dapat diubah jadi bilangan berpangkat. Nah, namun pangkatnya berbentuk pecahan. Nah, untuk kali ini kita akan fokus membahas bentuk akar kuadrat atau bentuk akar pangkat 2 saja. Nah, seperti sudah kita lihat sebelumnya, ya, hasil dari suatu akar kuadrat, kita lihat ada beberapa contoh di sini. Akar pangkat 4 hasilnya itu sama dengan 2. Kenapa? Karena 2 pangkat 2 sama dengan 4. Akar dari 9 hasilnya 3. Karena 3 pangkat 2 sama dengan 9. Nah, akar dari 16 sama dengan 4. Kenapa? Karena 4 pangkat 2 sama dengan 16. Dan seterusnya. Lalu, kalian coba amati hasil-hasil akar dari akar 4, akar 9, akar 16, dan akar 25
Ini hasilnya 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini merupakan bilangan bulat. Ya, kalian sudah belajar tentang bilangan bulat kan di kelas 7? Lalu bagaimana kalau hasil dari akar 2 atau akar 3? Nah, kita lihat sama-sama ya. Untuk hasil dari akar 2. Adakah sebuah bilangan bulat, misalkan A, sedemikian sehingga A pangkat 2 sama dengan 2? Coba kita urutkan dulu hasil pangkat 2 dari bilangan bulat positif. Kita mulai dari 1 ya. 1 pangkat 2 hasilnya sama dengan 1. 2 pangkat 2 hasilnya sama dengan 4. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa tidak ada suatu bilangan bulat yang jika dipangkatkan 2 hasilnya sama dengan 2. Apa artinya? Ini berarti hasil dari akar 2 bukan merupakan bilangan bulat. Nah, coba kita hitung menggunakan kalkulator saja ya. Akar dari 2 ini hasilnya sama dengan 1,4142135623 dan seterusnya. Ini bilangan di belakang komanya, dia tidak berulang, tidak berpola, dan juga tidak ada ujungnya. Nah, bilangan yang seperti ini dinamakan bilangan irasional. Nah, dengar bilangan irasional? Kalau belum, kita coba lihat ya. Nah, ada yang namanya bilangan rasional dan ada juga yang namanya bilangan irasional. Nah, biasanya kalian sering dengar bilangan bulat, bilangan asli, bilangan caca, dan seterusnya ya. Nah, di sini ada juga yang namanya bilangan rasional dan bilangan irasional. Hasil dari akar 2 tadi ya, yang sama dengan 1,4142, 1356, 237 dan seterusnya, ini merupakan sebuah bilangan irasional. Apa itu bilangan irasional? Nah, sebelumnya kita lihat dulu bilangan rasional. Bilangan rasional yaitu suatu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana B-nya tidak sama dengan 0. Contoh bilangan rasional, kita ambil contoh paling mudah ya. Bilangan bulat, contohnya 2, ini juga termasuk ke dalam bilangan rasional. Kenapa? Karena 2 bisa kita ubah menjadi 2/1 atau 4/2 dan sebagainya. Contoh lain, misalkan ada sebuah bilangan pecahan desimal 0,33333 dan seterusnya, tidak berujung ya. Ini merupakan bilangan rasional. Kenapa? Karena 0,3333 dan seterusnya ini bisa diubah menjadi bentuk 1/3. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Ini sudah pernah kita bahas di kelas 7 ya. Nah, coba kalian lihat perbedaan antara hasil akar 2 yang 1,4142 dan seterusnya dengan 0,3333 dan seterusnya. Yang merupakan bilangan rasional, kalian lihat bilangan di belakang komanya dia berpola. Walaupun tidak berujung, tapi dia berpola. Sementara untuk bilangan irasional, contoh yang pecahan desimalnya dia angka di belakang komanya tidak berpola dan tidak berujung. Nah, kalian bisa lihat contohnya di sini ya. Jadi, bisa dikatakan bilangan irasional itu suatu bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana B-nya tidak sama dengan 0. Contohnya yaitu tadi, akar 2 atau 1,4142, 1356237 dan seterusnya. Untuk selanjutnya, bilangan bentuk akar
yang akan kita bahas di sini adalah bilangan bentuk akar yang merupakan bilangan irasional. Oke. Nah, kita lihat sifat-sifat dari operasi pada bilangan bentuk akar. Nah, ini syaratnya dulu ya. Jika ada dua bilangan, A dan B adalah suatu bilangan positif, serta B-nya tidak sama dengan 0, maka ada beberapa sifat operasi pada bentuk akar. Yang pertama, operasi penjumlahan. Nah, B akar A ditambah C akar A. Nah, di sini ada dua buah bilangan bentuk akar. B ini kita sebut koefisiennya, C juga koefisiennya. Nah, perhatikan bentuk akarnya dia sejenis. Akarnya sejenis, ya. Di sini akar A, di sini juga akar A. Nah, dua bilangan yang seperti ini dapat kita sederhanakan atau dapat kita jumlahkan menjadi seperti ini. Jumlahkan dulu koefisiennya. Nah, bilangan bentuk akarnya ditulis sekali saja. Contohnya ini. 3 akar 2 ditambah 5 akar 2. Hasilnya yaitu 8 akar 2. Ingat, syaratnya ya, bilangan bentuk akarnya harus sejenis. Oke. Sifat yang kedua, sifat pengurangan. Nah, sama halnya seperti penjumlahan, untuk pengurangan, bentuk akarnya juga harus yang sejenis. Nah, kalian bisa sederhanakan pengurangan ini ya dengan cara kurangkan koefisiennya terlebih dahulu. Contoh nih, 3 akar 2 dikurang 5 akar 2. Hasilnya sama dengan 3 kurang 5 akar 2. Jadi kurangkan dulu koefisiennya. 3 dikurangi 5 berapa? 3 kurang 5 hasilnya negatif 2. Nah, jadi ini hasil akhirnya adalah negatif 2 akar 2. Oke. Yang ketiga ada sifat perkalian. Jika ada akar A kali, jika ada akar dari A kali B, nah ini dapat dipecah atau diuraikan menjadi akar dari A kali B, nah sama dengan akar A kali akar B. Jadi bentuk akarnya bisa dipisahkan seperti ini. Diuraikan dalam bentuk perkalian dua bentuk akar. Contoh akar dari 8. 8 ini bisa kita ubah menjadi bentuk perkalian 4 kali 2. Nah, lalu kita pisahkan akarnya, ini menjadi sama dengan akar 4 kali akar 2. Nah, akar dari 4 itu hasilnya bulat kan, yaitu 2. Sehingga ini hasil akhirnya menjadi 2 akar 2. Nah, itu sifat yang ketiga. Sifat yang keempat, ini masih perkalian. Ini ada perkalian dua buah bilangan bentuk akar, namun akarnya tidak sejenis. Nah, jika untuk penjumlahan dan pengurangan, syaratnya akarnya harus sejenis, nah maka untuk perkalian, ini tidak sejenis pun tidak apa-apa. Bagaimana cara mengalikannya? Pertama, kalikan dulu koefisiennya ya. Di sini A kali C, lalu bentuk akarnya juga dikalikan. Nah, contoh seperti ini. 4 akar 3 dikali 5 akar 2. Nah, hasilnya pertama kita kalikan dulu koefisiennya masing-masing, yaitu 4 dan 5 ya. Kita kalikan 4 kali 5. Nah, berikutnya yaitu bentuk akarnya, bilangan di dalam akarnya. Akar dari 3 kali 2. 4 kali 5 hasilnya 20. Akar dari 3 kali 2 hasilnya akar 6. Nah, yang terakhir, nah ini ada sifat pembagian. Akar dari A per B ini sama dengan, nah bisa dipecah atau diuraikan menjadi akar A per akar B. Nah, jadi bisa diuraikan atau dipecah. Contoh, akar dari 3 per 4. Ini 3 per 4-nya
asalnya berada dalam satu akar ya. Nah, ini bisa kita uraikan, kita pecah menjadi akar 3 per akar 4. Dipisahkan akarnya. Sama dengan, nah untuk yang pembilang, akar dari 3 kan hasilnya irasional. Maka kita tuliskan lagi saja akar dari 3. Nah untuk akar dari 4, hasilnya bulat ya, atau rasional ya. Akar dari 4 itu sama dengan 2. Nah, jadi hasilnya akar 3 per 2. Atau sama dengan setengah akar 3. Nah, itu adalah beberapa sifat dari operasi pada bilangan bentuk akar. Khususnya di sini yaitu akar kuadrat. Nah, berikutnya kita akan menyederhanakan suatu bilangan bentuk akar. Coba kita amati sifat ketiga yang tadi sudah kita bahas ya. Sifat ketiga pada bilangan bentuk akar yang ini nih. Akar dari A, B sama dengan akar dari A kali B, lalu akarnya dipisah ya. Nah, contoh yang akar 8 ini. Ini 8-nya kita ubah jadi 4 kali 2, lalu akarnya dipisah, akar 4 kali akar 2. Akar 4 ini hasilnya bulat, yaitu 2. Akar 2-nya tetap kita tulis akar 2 saja, jadi hasil akhirnya adalah 2 akar 2. Nah, coba lihat dari awalnya berbentuk akar 8 sehingga menjadi bentuk 2 akar 2. Nah, inilah yang kita maksud dengan menyederhanakan bilangan bentuk akar. Dari akar 8 menjadi 2 akar 2. Bilangan yang ada di dalam akarnya asalnya 8, ini sekarang jadi 2. Nah, tapi dia menjadi punya koefisien di luar bentuk akar, yaitu 2. Nah, ini adalah contoh penyederhanaan bilangan bentuk akar. Kita lihat contoh yang lainnya. Coba sederhanakan bentuk akar berikut ini. Misalkan kita akan menyederhanakan bentuk akar, yaitu akar dari 12. Langkah pertama ya, 12 ini kita cari kemungkinannya, cari berbagai kemungkinan ya, agar 12 ini bisa kita ubah menjadi perkalian 2 buah bilangan. Di sini ada beberapa kemungkinan ya. 12 bisa kita ubah jadi 1 kali 12, atau 6 kali 2, atau 4 kali 3. Yang mana yang kita pilih? Kan di sini ada 3 kemungkinan ya. Setelah mendapatkan beberapa kemungkinan, langkah berikutnya, pilihlah 2 bilangan atau perkalian 2 bilangan yang salah satu bilangannya itu nanti hasil akarnya berupa bilangan bulat. Contoh ini, 12 sama dengan 4 kali 3. Nah, kita pilih yang ini. Kenapa kita pilih yang ini? Karena nantinya akar dari 4 itu hasilnya sama dengan 2, berupa bilangan bulat. Oke, jadi langkah kedua, pilih perkalian 2 bilangan yang salah satu bilangannya jika nanti dicari hasil akarnya, maka hasilnya berupa bilangan bulat. Oke, nah setelah seperti ini, akar 12 kita ubah jadi akar dari 4 kali 3. Langkah berikutnya, yang ketiga, yaitu kita gunakan sifat perkalian pada bentuk akar. Nah, ini akarnya bisa kita pisahkan ya, bisa kita pecah. Jadi, akar 4 kali akar 3. Nah, akar 4 itu hasilnya 2. Jadi, ini akar 12 sama dengan 2 akar 3. Nah, inilah hasil penyederhanaannya. Akar 12, jika disederhanakan, maka dia menjadi 2 akar 3. Oke, gimana? Sudah bisa? Nah, untuk berikutnya, kalian coba untuk mengerjakan soal-soal berikut ini ya, agar kalian tahu kalian sudah memahami atau belum. Silakan kalian kerjakan tugasnya.
Nah, di sini ada 3 soal. Untuk bilangan bentuk akar, kita cukupkan sekian dulu. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.